Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kanal Komputer. Salam sehat buat kita semua. Salam semangat untuk belajar. Halo teman-teman, apa kabarnya ya? Semoga sehat selalu di rumah ya. Oke, kali ini kita akan mencoba ya, ataupun di sini saya mau sharing ya tentang yang namanya fitur ya di Mac ini ya. Di sini saya menggunakan Mac ya, jenisnya adalah macOS Big Sur ya. Nah, fitur ini nanti bisa digunakan untuk teman-teman ya, banyak sekali. Misalnya contohnya adalah untuk membaca, seperti membaca tulisan ya, nanti ada audionya ya, seperti itu. Oke, sebelum itu teman-teman silakan ya yang belum subscribe video ini ya, subscribe channel ini ya, silahkan boleh subscribe di bawah ya teman-teman. Oke, subscribe itu gratis ya, dan bisa membantu kami untuk terus berkembang ya, mengupdate video-video tips and trick yang lainnya. Oke ya, caranya teman-teman tinggal langsung ya seperti ini, kita mengaktifkan fiturnya ya ke yang namanya di sini ya, kita bisa langsung ke dock preference. Kemudian ya setelah itu teman-teman kita di sini teman-teman tinggal scroll ya ke bawah. Nah, fitur yang akan kita aktifkan yaitu adalah accessibility shortcut ya. Nah, accessibility shortcut ini teman-teman bisa munculkan di yang namanya menu bar ataupun control center ya. Nah, kalau misalkan kita centang di menu bar ya, maka dia akan ada ya di sini. Nah, di sini berarti sudah ada ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman mencentang control center ya, di control center berarti dia hanya ada di sini ya teman-teman. Oke, nah jadi dia ada di control centernya. Nah, biar teman-teman kelihatan ya di sini, terserah teman-teman mau di menu bar ataupun mau di control center ya untuk aktivasinya. Nah, di sini saya menggunakan di menu barnya. Nah, untuk di menu bar ini teman-teman kita bisa lihat ya di sini. Oke, nah ini sudah aktif. Untuk ini kita bisa langsung close saja ya. Nah, teman-teman di sini kita bisa lihat untuk yang namanya accessibility shortcut ini ada macam-macam fiturnya ya, teman-teman. Oke, ini saya jelaskan ya. Yang pertama ada voice over ya, teman-teman. Nah, voice over ini teman-teman bisa aktifasi. Nah, di sini untuk mengaktifasi semua fiturnya teman-teman tinggal diklik saja ya seperti ini. Nah, nanti dia akan ada ya di sini untuk VoiceOver on Chrome, Computer Panel, YouTube, Google Chrome, Window, Videos. Selected tab 2 of 7 has keyboard focus. You are currently on a selected tab 2 of 7. Oke ya, jadi seperti itu kalau misalkan diaktifasi. Nah, contohnya di sini misalkan kita mau baca ya. Nah, kalau mau baca ini misalkan contoh di sini Chrome has a new window. Nah, seperti itu ya. Kalau misalkan mau baca tulisan ya, teman-teman misalkan mau baca tulisan artikel ya. Nah, di sini contoh ada di deskripsi. Chrome has a new window. Tinggal teman-teman klik saja seperti ini. Kemudian Dimmed link. Chrome busy. Oke, ini di pause saja. Oke, nah di sini kita coba semua ya. Nah, Dimmed button. YouTube video player. Group. You are currently in a group. Nah, ini teman-teman bisa blok ya. Searing. Selected. Searing. Unselected. Searing car. Selected. Nah, ini bisa teman-teman di Searing Kali dalam membuat dokumen seperti misalnya surat, skripsi, makalah, dan lain-lain kita membuat tulisan Arabik pada dokumen tersebut terutama untuk Muslim yang siap berusaha mengucapkan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Untuk itu dalam tutorial kali ini kita akan mencoba menulis voiceover off. Oke, jadi itu untuk fungsi voiceover ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan mau baca itu teman-teman di blok terlebih dahulu ya. Nah, kurangnya di voiceover ini dia untuk bahasa Inggris bagus ya caranya, tapi untuk bahasa Indonesia
masih belum bagus ya, seperti itu untuk bacaannya. Nah di sini teman-teman untuk voice over ini ya teman-teman bisa setting ya di accessibility preference ya. Ini untuk voice controlnya ya teman-teman bisa di sini ya mengenablekan ya voice controlnya. Di sini juga bisa ya. Kemudian nah spoken contentnya juga teman-teman di sini bisa ganti ya. Nah misalkan tadi kan saya suara cewek ya, di sini namanya Karen ya. Dari teman-teman juga bisa ganti untuk yang lainnya ya. Bisa menggunakan di sini ada banyak ya. Contoh di sini ada Moira ya. Kemudian kalau biasanya untuk yang United States ini defaultnya dia ke Alex ya, biasanya seperti itu. Itu fungsi dari voice overnya ya. Oke, kemudian ya teman-teman di sini ada lagi untuk fiturnya ya. Nah di sini ini betul ya. Nah di sini teman-teman kita bisa lihat ya untuk fitur yang lainnya adalah zoom ya. Nah fungsi zoom ini ya kita bisa klik zoomnya. Nah untuk mengaktifasi zoom ini ya kalau di Windows itu namanya magnifier ya. Nah ini bisa kita perbesar ya, misalkan contoh kita mau perbesar ini ya, nah tulisan ini misalkan, nah kita tinggal tekan komen ya, kemudian di scroll ya. Nah caranya teman-teman ini harus diaktifasi dulu ya biar bisa zoomnya aktif, yaitu kita ke accessibility ya, kemudian di sini kita bisa klik zoom ya, kemudian ini use control gesture ya. Oke, kalau sudah teman-teman kita bisa klik control, kemudian kita scroll ya. Nah ini bisa pakai CTRL ya, bukan komentar. Oke, nah misalnya juga untuk memperbesar ya, seperti itu. Nah selanjutnya di sini ada fitur yang namanya invert colors ya. Nah kalau invert colors berarti, nah seperti ini ya. Nah kalau misalkan teman-teman punya iPhone atau menggunakan iPhone, di sini juga sama ya. Di sini ada yang namanya invert colors ya, fiturnya di accessibility-nya. Oke ya. Nah ada juga yang namanya color filters ya. Nah color filters ini dia jadi seperti ini ya, jadi hitam putih. Oke, kemudian ada yang namanya increase contrast ya. Nah increase contrast ini dia jadi ini ya, kontrasnya itu di increase kan, jadi ada putih-putihnya ya, seperti ini. Oke, nah selain itu di sini ada juga yang namanya reduce transparency ya. Nah jadi kalau reduce transparency ini kan biasanya di window-nya ya, seperti ini dia hitamnya itu hitam transparansi ya, transparan ya. Kalau misalnya di reduce ya teman-teman, di sini nanti dia enggak akan yang namanya transparan ya, seperti itu. Oke, nah kemudian ada juga yang namanya sticky keys ya. Nah di sini kalau misalkan teman-teman aktifkan ya, di sini ketika kita membuat shortcut ya menggunakan keyboard, misalkan di sini contoh saya ingin jam ya antara aplikasi satu ke aplikasi yang lain, ya berarti tinggal menggunakan CTRL, biasanya Command plus Tab ya. Nah seperti ini, nanti di sini di pojokan itu ada yang namanya gambarnya ya, ataupun simbolnya ya. Nah kalau misalkan ini, tapi kalau misalkan kombinasinya itu dia nggak ditulis ya, cuma menggunakan tombol utamanya apa. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah di sini
selain itu ada juga ya slow case ya. Nah kalau slow case ini ya dia menonaktifkan ya seperti itu. Jadi ya kalau misalkan kita tekan Ctrl plus tab lagi ataupun command tab ya, nah jadi dia udah nggak aktif lagi ya. Teman-teman bisa coba di keyboardnya masing-masing ya, di keyboard Mac-nya masing-masing. Kalau misalkan menggunakan ini berarti dia shortcutnya menjadi tidak aktif ya. Oke, nah kemudian di sini ada mouse case ya. Mouse case ini berarti dia untuk melihat ya ke kanan atau ke kirinya. Kemudian ada juga di sini accessibility keyboard ya. Nah, accessibility keyboard ini teman-teman kita bisa lihat ya di sini untuk keyboard ya. Misalkan teman-teman keyboard fisiknya itu kan biasanya ada yang namanya kosongan ya seperti ini, ada juga yang biasanya ada tulisan Arabik ataupun Japan ya seperti itu. Nah itu untuk mencari simbol-simbolnya teman-teman nggak usah bingung ya. Nah kita bisa lihat ya, kita aktifkan accessibility keyboardnya di sini. Kita bisa klik ya, misalkan kita mau cari simbol ya, kita ke option ya. Nah kalau klik optionnya ya di sini option, nah kemudian nanti dia akan berubah ya. Nah ini simbol-simbol yang bisa kita cari ya di sini. Nah berarti ini tombol komisinya adalah option ya, kemudian plus ya, kita misalkan option kalau misalkan mau mencari simbol misalkan A ya seperti ini, berarti option plus A ya di keyboard fisiknya seperti itu. Kalau misalkan mau cari misalkan simbol segitiga seperti ini ya, berarti kita bisa lihat ya, ini adalah option, kalau nggak salah ini option plus di atasnya spasi ya seperti ini, I ya, option plus I ya seperti itu. Oke, nah jadi itu fungsi untuk accessibility keyboardnya ya teman-teman. Oke, jadi di sini itu untuk fisikal dan motornya. Oke, ini bisa kita close ya, nanti nonaktif. Nah ini untuk head pointer, kebetulan di sini ya kalau misalkan saya ini ya, ini enggak terlalu aktif ya, jadi saya belum tahu fiturnya buat apa. Buat teman-teman yang tahu fungsi dari head pointer ini ya, silahkan boleh komen di bawah. Oke, tutorial kali ini sekian saja ya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.